Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Soli dan Soliha kabarnya? Alhamdulillah sehat. Allah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Amin. Baik, nah Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kesempatan kali ini teman-teman kalian banyak yang belum hadir ya, mungkin terkendala oleh jaringan. Ya, Bu. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baik jika kita mulai dengan membaca doa. Aku minta untuk Kakak Azam sebagai yang paling pertama hadir di ruang Google Meet untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Kakak Azam. Mari kawan-kawan. Belum belajar Ismail. Bismillah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi warzuqni. Artinya aku rela Allah Tuhanku. Nabi dan Allah ya Allah tambahkanlah aku dan kefahaman ya mudah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Azam. Bu Guru memilih Azam sebagai pemimpin doa pada hari ini, yaitu karena Azam yang paling pertama hadir di room Google Meet. Jadi teman-teman yang lain harus hadir duluan di ruang Google Meet ya nak ya. Utamakan sikap disiplin. Sikap disiplin itu sangat bermanfaat untuk kita, bahkan untuk menggapai cita-cita kita memerlukan sikap disiplin. Bisa ya disiplin. bisa. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Kita mulai pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sudah terdengar nak? Sudah, Bu. Baik, silakan mengikuti iringan musik. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukung patriot untuk Pancasila. Ayo ya, terima kasih nak. Nah, menyanyikan lagu wajib nasional ketika sebelum memulai pembelajaran itu perlu kita lakukan agar menunjukkan rasa nasionalisme kita ya nak ya, rasa cinta tanah air Indonesia. Selain itu, dengan menyanyikan lagu wajib nasional membuat kita menjadi lebih semangat. Bersemangat, anak-anak ibu akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran dari Bu Guru. Bisa semangat? Bisa. Nah, bisa ya. Nah, ya. Untuk lebih bersemangat lagi, mari kita Bu Guru dan saya nak.
Diberi aba-aba ya. Wahid, Isnain, Salas. Tepuk semangat. 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 Guru juga mengingatkan kepada anak-anak ibu guru semua, walaupun pada saat ini penurunan kasus COVID sudah lumayan banyak, namun tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan kendor, ikuti 5M. Cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak aman, dan menjauhi kerumunan. Apabila tidak terlalu penting, lebih baik lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif di rumah saja. Selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca cerita tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu menentukan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita dengan benar. Yang kedua, setelah membaca tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu menilai tokoh yang terdapat dalam cerita dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca cerita tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan detail. Yang keempat, setelah menyaksikan video mengenai upaya menjaga keseimbangan alam, siswa mampu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan alam di lingkungannya dengan baik. Yang kelima, setelah memperhatikan materi melalui PPT, siswa mampu menganalisis upaya keseimbangan alam di lingkungan dengan benar. Yang ada pada gambar tersebut, Nak? Memotong. Aku sedang menambang pohon. Betul, Kakak Tiara. Orang sedang menebang pohon. Kakak Zia, apa Kakak Zia? Menebang pohon. Menebang pohon. Kakak Atar, kegiatan apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut, Kakak Atar? Menebang pohon. Kemudian menebang pohon tanpa melakukan penanaman kembali itu merupakan merusak lingkungan, kegiatan yang tidak mencintai lingkungan. Seperti kegiatan yang ada pada teks, yaitu teks taman bermain yang hilang berikut ini. Nah, ini Bu Guru tampilkan teksnya tentang taman bermain yang hilang. Apabila kalian tidak terbaca teks yang Bu Guru tampilkan, kalian bisa melihat teksnya pada buku cetak kalian halaman 6 ya Nak ya. Bu Guru akan meminta anak-anak Ibu Guru untuk membaca secara bergiliran teks tentang taman bermain yang hilang. Oke, paragraf pertama terlebih dahulu ya Nak ya. Dari malam sampai saat-saat itu, silahkan tolong dibacakan oleh Kakak Yasmin. Silakan Kakak Yasmin. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan, perlahan digundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Good, terima kasih Kakak Yasmin. Berikutnya Kakak Aska, tolong dibacakan. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama.
lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Terima kasih Kakak Aska. Selanjutnya Kakak Tiara. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Ya, lanjutkan oleh Ryan. Malam itu pesisir Sambil berjalan. Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi sayang, sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengan dari paman nelayan manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu." Ayah menjelaskan perlahan, sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Terima kasih Kakak Ryan. Kakak Azam, lanjutkan. Kupi tertunduk sedih, pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia gitu jahat ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi bertatap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin Terima kasih sudah cukup, Kak. Ya, terima kasih Kakak Azam. Lanjutkan Kakak Galih. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan lama-lama. Air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia akan tidak bisa minum air asin." Kupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Terima kasih Kakak Gali. Lanjutkan Kakak Zia. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan akan berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang bisa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Ya, good. Terima kasih Kakak Zia. Dan yang terakhir Kakak Atar, nak. Bacakan, nak. Tolong, nak, yang terakhir. Kakak Atar? Ada? Kakak Atar? Ya, bacakan yang terakhir, nak. Kupi. Halo, Kakak Atar. Ada yang lain yang bisa membantu Bu Guru? Saya Bu. Kakak Gali ya, Saya, boleh Bu. Kakak Gali, silakan.
Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. buatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi tempatnya Taman bermain. bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Oke, good. Terima kasih anak-anak Ibu Guru sudah membantu Bu Guru untuk membacakan teks cerita tentang taman bermain yang hilang. Teks cerita Taman Bermain yang Hilang ini merupakan salah satu karya sastra. Kita dapat menilai sebuah karya sastra dengan mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita yang ada barusan kita baca ini yaitu tentang Taman Bermain yang Hilang, yaitu yang pertama adalah tokoh. Ya. Tokoh merupakan orang yang dibicarakan dalam teks bacaan atau sebuah cerita. Namun, tokoh tidak hanya berupa orang saja, bisa juga berupa binatang seperti teks Taman Bermain yang Hilang tadi, atau berupa benda lain. Yang kedua, unsur dalam cerita itu adalah alur, yaitu jalannya cerita. Bagaimana cerita itu berjalan berurutan, maju atau mengulang kembali ceritanya, yaitu alur mundur. Yang ketiga adalah latar. Latar merupakan waktu dan tempat kejadian cerita. Di mana tempatnya cerita tersebut, kapan kejadiannya, itu merupakan latar sebuah cerita. Yang keempat yaitu watak atau karakter dari sifat tokoh dalam cerita tersebut. Bagaimana sifat Kupi tersebut. Dan yang kelima yaitu pesan moral, merupakan nasihat atau pesan yang terkandung dalam cerita yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, tadi anak-anak Ibu Guru sudah membaca sebelumnya teks tentang Taman Bermain yang Hilang. Coba Bu Guru mau tanya kepada Kakak Azam. Siapa saja tokoh dalam cerita dalam cerita Taman Bermain yang Hilang tadi, Nak? Siapa saja tokohnya, Kakak Azam? Oh, Kakak Ryan mau bantu jawab, silakan Kakak Ryan. Kupi, Oh iya Bu, betul Kupi. Kakak Azam, good. Kupi. Kakak Ryan, selain ada Kupi ada siapa lagi Kakak Ryan? Ada Upi, Bu. Selain Upi itu siapanya Kupi, Nak? Temannya Kupi. Sahabat. Kupi, sahabatnya Kupi, betul. Selain itu ada siapa lagi, Nak? Ada Kupi, ada Upi, Momo. ada Momo si monyet. Lalu Ayah. ayah Kupi, tepat sekali. Ada ayah Kupi juga. Iya, ada Kuro si bangau putih. Jadi ada tiga ya, Nak ya? Iya, ada siapa? Monyet. Iya, Momo si monyet. Nah, ternyata dalam teks cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang itu ada tiga yang dibicarakan. Kupi, kepiting kecil, ayah Kupi, dan juga teman-teman Kupi. Teman-teman Kupi ada Upi, ada Momo, ada Kuro, dan yang lainnya yang disebutkan dalam teks cerita tersebut ya, Nak ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan pesan moral dari cerita Taman Bermain yang Hilang ini apa ya, Nak ya? Pesan moralnya? Atar, silakan Atar. Bagaimana pesan moral yang Bakau. betul? Ya, Kakak Atar? Bisa diulangi? Tidak membuang sampah sembarangan, mencintai alam. Oh ya, jadi dalam cerita Taman Bermain yang Hilang itu seperti tadi Kakak Tiara sampaikan, betul. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh merusak alam, yaitu menebang pohon bakau. Baik. Kemudian selanjutnya
Bu Guru akan meminta kalian untuk mendeskripsikan salah satu tokoh yang ada pada teks bacaan tersebut, lalu menuliskan penilaian kalian terhadap tokoh tersebut. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang telah gundul atau reboisasi. Pelajaran selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sungai. Penyebab pencemaran sungai biasanya pembuangan limbah ke sungai. Kemudian, racun ikan. Upaya pelestarian sungai yaitu tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun ketika menangkap ikan, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Selanjutnya, sumber daya alam laut. Penyebab pencemaran laut yaitu limbah sungai. Karena aliran sungai akan menuju ke laut. Jadi, kalau seandainya sungai yang sudah tercemar akan berpengaruh juga dengan laut. Yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang akan berdampak pada pencemaran laut. Selanjutnya, upaya pelestarian untuk sumber daya alam laut yaitu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau ketika menangkap ikan di laut. Kenapa ya nak ya kita perlu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Kenapa ya nak ya kita perlu menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya alam? Agar lingkungan tetap asri. Good, yang pertama agar lingkungan tetap asri. Selanjutnya apa lagi nak? Selanjutnya Agar lingkungan kotor. agar lingkungan tidak kotor. Lalu kalau banyak pohon di sekitar kita, menjaga pohon agar tidak punah, apa yang terjadi? Karena kita hidup bersih dan segar. Ya, udara yang kita hirup tetap bersih dan segar. Kemudian agar terhindar dari bencana Banjir. alam. Agar hewan langka terjaga kelestariannya, agar sumber daya alam dapat dinikmati terus bersih. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya alam itu apa saja? Yang sering kita bahas di sekolah apa saja nak untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Yang pertama apa Kak? Good, Kakak Tiara, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ngapain nak? Melakukan reboisasi. Yang ketiga membuat penangkaran Hewan. Yang keempat menggunakan energi alternatif, yaitu energi yang jumlahnya tidak terbatas seperti matahari, angin, air, dan tenaga angin. Dan yang kelima membuat penangkaran hewan. Iya, yang kelima nak, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan. Nah, yuk. Iya, agar lebih semangat kita akan melakukan kuis atau games ya. Mau games? Mau mengikuti games? Mau Membuat penangkaran hewan. Ya. Membuat penangkaran Kita hewan. mau cek dulu kesiapannya. Anak soleh. Saya. Ya, Bu Guru akan Energi yang bersumber daya alam. Belum kuisnya. Sudah.
Udah. Buku ganti. Belum kelihatan ya? Udah. Kan sudah kelihatan kan? Udah. Para bikin Udah, Bu. Ya. Itu merupakan yang kedua. Mengambil itu tadi yang ambil Di laut. Di laut. Di laut. Pertama di laut, yang kedua di hutan, yang ketiga di laut, di hutan, Empat di di hutan. laut, Di hutan. yang kelima Yang keenam di laut. tentang contoh kegiatan menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Ya, kalau di lingkungan sungai, cara menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya yaitu dengan tidak mengambil ikan dengan bom peledak, tidak mencemari air dengan limbah pabrik, dan membuang sampah ke sungai. Contoh kegiatan melakukan reboisasi dan ada di ya contoh kegiatan tarian di laut, contohnya yaitu ikan dengan bom peledak atau pukat harimau, tidak membuang sampah ke laut, dan tidak membuang hutan bakau yang ada di kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan berdasarkan lingkungan. Untuk berhenti akan Bu Guru kirimkan ke WA itu tentang bar evaluasi kalian. Nanti ini linknya nanti kalian isi, dapat kalian isi. Dan bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Untuk kirimkan ke Kak Azam. senang. Bahagia, senang. Alhamdulillah. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, Nak? Apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui melestarikan lingkungan. Good, dapat mengetahui cara melestarikan lingkungan. Kakak Tiara hebat. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ternyata dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Salah satunya yaitu tokoh. Kemudian kita dapat menilai tokoh tersebut dengan menggunakan gambar atau tulisan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan sumber daya alam itu penting, kayaknya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, membuat penangkaran hewan, menggunakan energi alternatif, dan membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk Bu Guru mau minta tolong untuk tadi Kakak Azam sudah pimpin doa sebelum belajar. Doa sesudah belajar dipimpin oleh Kak Aska yang kedua kali yang siswa yang kedua hadir tadi. Bu, Kak Aska, ya. Kita membaca Wahid. Wahid. Alhamdulillah. Arinal haqqo arinal
Nah, artinya Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku saya menurut tempat benar dan berbuatan untuk mengikutinya dan tunjukkanlah bahwa itu dan berilah aku kekuatan Baik, Nak. Terima kasih untuk partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Untuk Ananda Soli dan Solihah yang hadir sampai terakhir kita meet hari ini ada 8 siswa berhak mendapatkan 1 bintang untuk report kalian ya, Nak ya. Siapa, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Iya, Bu. Baik, kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya untuk dampak apabila tidak menjaga keseimbangan alam dan menjaga kelestarian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Ya, Bu, dadah.